Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yauma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was sawaba lil muaddinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kalau kita bisa melaksanakan ini dengan konsekuen, dengan tanggung jawab, bahkan istiqomah, mudah-mudahan hidup kita dijamin bahagia dunia maupun akhirat. Karena Bapak Saudara, yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nanti masuk surga ataukah tidak, belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita masih berusaha semaksimal mungkin. Bahkan terkadang 24 jam kita berusaha secara maksimal untuk mendapatkan rezeki tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, dan tidak ada dari makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini, termasuk kita manusia yang diberikan akal, yang diberikan kecerdasan, itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sorga itu belum dijamin kita. Siapa yang menjamin kita masuk sorga? Tidak ada. Tapi kalau rezeki, ini ayatnya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, untuk itulah makanya kita sebagai manusia, mari benar-benar kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait tentang rezeki, maka kita tinggal menjemputnya, bukan mencari, tapi hanya menjemput rezeki. Karena rezeki udah dijamin dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa jalan yang terbaik buat kita
menjemput rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat ini saya akan bawakan ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam rangka menjemput rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita pengen rezeki kita gampang, mudah, bahkan berkah, maka yang pertama itu resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaik-baiklah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Allah telah memerintahkan kepada kamu yang pertama, alla ta'budu illa iyyah, jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Dan ini kita baca sehari semalam minimal 17 kali dalam sholat-sholat kita. Jadi yang namanya ibadah, kita sembah Allah, itu merupakan kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya satu, beribadah kepada saya, menyembah Allah, mematuhi aturan-aturan Allah. Nah, yang kedua, wabil walidaini ihsana. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berbuat ihsan, diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita pengen rezeki kita lancar, berkah, maka koreksi diri, berbaik-baiklah kepada kedua orang tua. Kalau selama ini mungkin rezeki kita seret, mungkin rezeki kita mampet, kalau diumpamakan seperti keran air, mungkin kita kurang banyak berdoa, kurang banyak berbuat baik, kurang ihsan kepada orang tua kita. Makanya orang-orang bijak memerintahkan kepada kita, ayo berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, walaupun orang tua kita sudah berada di alam barzah, tapi tetap kita sebagai anak untuk selalu berbakti, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, solusi supaya rezeki kita berkah. Kata Nabi, banyak-banyaklah memberi infak sodakoh. Karena fungsi sodakoh, fungsi berinfak itu sangat banyak sekali. Di antaranya dengan kita bersodakoh, dengan kita berinfak, kata Rasulullah, mudah-mudahan itu salah satu cara memancing rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan seperti itu. Bahkan diperkuat dengan hadis, as-sodaqatu tajlibur rizqa. Sodakoh itu dapat memancing rezeki. Jadi selama ini kadang-kadang kita masih kurang berinfak dan bersodakoh. Nah, kalau kita pengen rezeki kita berkah, jangan ragu-ragu, perbanyak sodakoh. Tiada hari tanpa bersodakoh, tiada hari tanpa berinfak. Lebih-lebih masjid ini memang kita lihat masih banyak biaya-biaya, bahkan tunggakan-tunggakannya untuk penyelesaian pembangunan ini. Maka manakala kita punya rezeki, jangan kita ada rasa ragu, berikan untuk masjid ini. Karena dengan kita berinfak bersodakoh,
itu otomatis merupakan salah satu cara bagaimana kita memancing rezeki supaya rezeki kita terus berkah dan terus mengalir, dan insya Allah ini yang terbaik. Bahkan di dalam hadis Nabi banyak lagi fungsi sodakoh. Di samping as-sodakoh tajlibur rizqo, sodakoh itu dapat memancing rezeki. Kata Nabi, as-sodakoh tatba'ul bala, sodakoh itu dapat menolak bala yang kita berikan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita mau bersodakoh nunggu kaya. Sampai kapan kita kaya? Jadi sodakoh jangan nunggu kaya Bapak Saudara. Tapi saat-saat inilah diperlukan lebih-lebih wabah, bala, musibah yang terus menerus melanda negara kita, masyarakat kita, yang kadang-kadang kita nggak paham. Di bulan-bulan tertentu yang namanya COVID tuh nggak ada, tapi herannya kalau menjelang Ramadan COVID udah mulai banyak lagi. Kita nggak paham ini. Tahun baru bebas, Imlek bebas, tapi ketika mau masuk Ramadan ini udah mulai lagi yang namanya COVID, ya mulai banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah kenyataannya. Nah, kita sebagai umat Islam, kata Nabi, as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah menolak bala, musibah. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita perbanyak infak sedekah. Mudah-mudahan Allah akan lindungi kita dari berbagai macam wabah, penyakit, termasuk COVID-19 yang sampai saat ini udah tahun 2022 masih aja ada yang namanya COVID-19. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Dawu mardakum bis shadaqah." Obati berbagai macam penyakit yang kamu derita dengan bersedekah. Jadi kalau seandainya kita banyak penyakit Bapak Saudara, itu salah satunya dengan bersedekah. Ayo kita sedekah. Orang-orang tua kita ngajarinnya begitu. Jadi insya Allah dengan kita banyak bersedekah, kita akan dilindungi dari berbagai macam penyakit-penyakit. Kemudian solusi yang ketiga, supaya rezeki kita selalu berkah, konsekuen dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan selalu membukakan solusi dari berbagai macam kesulitan. Jadi kalau kita menghadapi berbagai macam kesulitan, problem, maka itu dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ada saja solusinya. Kenapa? Karena kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka hati terasa tentram. Jadi mustahil Bapak Saudara, kalau seandainya kita banyak problem, banyak permasalahan dalam hidup dan kehidupan kita, kemudian kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus dekat sama Allah. Nah, dengan kita dekat, dengan kita selalu berzikir, kita selalu ingat sama Allah, maka nanti Allah akan berikan solusi dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Nah, kemudian yang kedua kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Jadi kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, nanti Allah berikan tuh rezeki
Rezeki itu kita nggak duga-duga datangnya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelayanan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Nah, yang terakhir, supaya rezeki kita berkah, bagaimana caranya? Yaitu jangan lupa menyambung tali silaturahim, menyambung tali persaudaraan dan persahabatan di antara kita. Jangan kita memutuskan tali silaturahim, jangan kita memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan di antara kita. Orang-orang yang senantiasa menjalin dan memperkuat silaturahim, itu insya Allah rezekinya akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, bahkan kalau ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia terus memperkuat tali silaturahim di antara kita. Nah, 4 macam inilah mari kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Yuk kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita, berihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, perbanyak sedekah, tiada hari tanpa bersedekah. Yang ketiga, terus konsekuen dalam bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, terus perkuat tali silaturahim. Mudah-mudahan rezeki kita senantiasa akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, sehingga mudah-mudahan umat Islam khususnya kita yang ada di tempat ini senantiasa selalu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar, wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali
wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la